Emir melanjutkan rapat sambil memuji proyek yang dikerjakan oleh Özlem. Kemudian Umid dan Feride datang ke restoran tanpa sepengetahuan Özlem untuk merayakan ulang tahunnya. Namun kehadiran Emir membuat Feride canggung, apalagi saat pria mabuk membuat kekacauan di restoran. Sementara itu Umid merasakan getaran cinta di antara Emir dan Feride sehingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Keesokan harinya Feride berniat meminta maaf kepada Umid dan berencana untuk melanjutkan pernikahan mereka. Namun Umid datang ke rumah Tarhun lebih awal sambil membawa bunga dan menunjukkan hadiah pernikahan, sebuah rumah untuk Feride. Sementara itu Emir meminta Feride untuk membatalkan pernikahan karena dia memiliki firasat buruk. Kemudian seorang wanita datang ke rumah Tarhun untuk memperingatkan Emir agar mencegah pernikahan Feride dan Umid. Namun tak lama pria berjaket hitam menculik Gizem, lalu Emir meminta supir taksi yang membawa Gizem untuk menunjukkan alamat rumahnya. Sesampainya di lokasi Emir mendapati Umid yang tengah bersama Feride dan Gizem. Kemudian Umid meminta Emir agar menghiraukan semua ucapan Gizem karena dia memiliki gangguan mental. Namun Gizem pura-pura pingsan di hadapan Umid untuk menaruh secarik kertas di saku jaket Emir. Keesokan harinya Feride bersiap untuk menikah dan dia mengenakan dress putih sesuai persetujuannya dengan Umid karena masih terbayang atas trauma penghinaan Emir. Kemudian Feride berganti pakaian menggunakan gaun pengantin yang dibelikan oleh Umid sebelum malam pertama. Namun Umid sangat kesal karena Feride tak memiliki perasaan cinta sampai Umid berani bersikap kasar kepada Feride. Sementara itu Emir baru membaca surat Gizem, lalu Emir bergegas pergi ke rumahnya sehingga menemukan beberapa informasi tentang Umid. Umid sengaja menyakiti dan mengurung Feride agar berhenti bekerja di rumah Tarhun. Namun Feride berhasil membuka pintu lalu menemukan Gizem yang disekap di ruang bawah tanah. Gizem pun menyuruh Feride pergi sambil memperingatkan bahwa Umid adalah orang yang sangat berbahaya. Sementara itu Umid memergoki Feride di ruang tamu lalu mengajaknya pergi makan di restoran. Kemudian Feride meminjam ponsel pelayan untuk memberitahu polisi tentang keberadaan Gizem. Namun Umid telah mengeluarkan Gizem karena mengetahui rencana Feride berkat CCTV yang dia pasang. Sementara itu Emir mencurigai misteri kematian Gizem sehingga Umid mengancam Feride agar menghentikan penyelidikan Emir. Tuan Hikmet memergoki Songgul mencuri uang di dalam brankas. Kemudian Tuan Hikmet menemui Talas dan memintanya untuk menceritakan kejahatan Songgul dengan imbalan uang. Tuan Hikmet pun segera mempersiapkan protokol perceraian tanpa memberikan kompensasi untuk Songgul. Namun Songgul tidak terima dengan keputusan Tuan Hikmet, lalu tak lama Tuan Hikmet mengalami serangan jantung. Sementara itu Kafidan pulih dari amnesia setelah mendengar kondisi Tuan Hikmet. Kemudian Kafidan pergi ke rumah sakit untuk menemui Tuan Hikmet dan meminta maaf atas semua kesalahan yang dia lakukan. Namun Umid telah mengakhiri hidup Tuan Hikmet sebelum Kafidan datang untuk balas dendam atas hubungan Emir dan Feride. Setelah kematian Tuan Hikmet, Feride mendapat KDRT dari Umid sampai harus menutupi lukanya menggunakan make up. Sementara itu Emir mendapat informasi dari pihak rumah sakit tentang KDRT yang dialami oleh Feride. Kemudian Emir dan Özlem bekerja sama untuk menyelidiki kebenaran dari kejahatan Umid. Namun Umid mengetahui rencana mereka sehingga dia berniat melampiaskan kekesalannya kepada Feride. Sementara itu Feride berhasil menyelamatkan hidupnya dari monster tersebut. Beberapa hari kemudian Emir mengetahui pelaku pembunuh ayahnya sehingga Umid berhasil ditangkap oleh kepolisian. Sementara itu Özlem berhasil membawa para korban pelecehan dan KDRT yang dilakukan oleh kakaknya sehingga Umid dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Feride pun sangat bahagia karena berhasil memenangkan keadilan, lalu dia memutuskan pergi dari Istanbul untuk memulai kehidupan baru. Sementara itu Emir mengunjungi makam Reyhan setelah sekian lama untuk meminta maaf atas amarah dan kebencian kepada Reyhan dan putranya.